Kapan sih suami peselingkuh itu harus dihukum sama istri? Oke, simak video ini untuk tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada klien saya yang sudah cukup lama mengikuti bimbingan saya dan sudah memanfaatkan beberapa sarana buka aura dari saya seperti cincin dan kalung Anira untuk mendampingi ikhtiar beliau menyadarkan suaminya yang selingkuh dan ingin menikahi selingkuhannya. Nah ini Bun, baru beberapa waktu lalu saya dapat kabar bahagia dari beliau bahwa suami beliau ini akhirnya minta maaf ya, menyesali perselingkuhannya dan membatalkan niatnya untuk poligami. Bahkan kabarnya si suami ini sampai nangis sujud-sujud di depan istri. Di sini pasti Bunda bertanya-tanya nih, kenapa bisa begitu ya Bun? Ternyata Bun, suami klien saya ini baru mau sadar dan minta maaf sampai sujud ke beliau setelah istri meluapkan amarahnya yang selama ini beliau pendam ke suaminya. Saya tidak akan bercerita panjang lebar ya bagaimana drama pertengkaran mereka karena ini menyangkut privasi klien saya ya. Tapi yang jelas ada satu titik momen yang membuat klien saya yang selama ini sudah bersabar, ya sudah diam dan menahan gejolak emosinya, akhirnya ya kalap juga. Dengan segala amarah yang beliau pendam, beliau akhirnya luapkan semuanya ke suaminya sampai habis-habisan dan plong. Sewaktu melampiaskan amarah ini, beliau itu sudah antisipasi Bun, kalau suami ini bakal balik marah. Tapi ternyata enggak Bunda. Suami beliau itu tidak balik marah, tapi malah sadar dan minta maaf. Pasti Bunda semakin penasaran nih, kok bisa ya Bun? Suami saya aja nih, kalau dimarahi itu malah balik marah. Kok ini enggak sih? Oke, di sini saya akan jelaskan Bun, kenapa kemarahan beliau di sini itu berhasil membuat suaminya itu kapok dan benar-benar taubat. Dan saya akan jelaskan alasan kenapa ada suami yang selingkuh balik marah setiap kali dimarahi istri, ya terlepas dari ada atau tidaknya campur tangan energi negatif pelakor. Oke, jadi begini Bunda, dari pengalaman saya menangani perselingkuhan suami klien saya, suami yang selingkuh itu ada dua penyebab. Nah, yang pertama, selingkuh karena pelarian. Nah, yang kedua, selingkuh karena ketamakan dan keserakahan. Selingkuh karena pelarian itu biasanya terjadi ketika suami diam-diam punya unek-unek saat di rumah. Ya entah itu karena nggak puas sama pelayanan istri, nggak puas dengan sikap istri, merasa tidak dihargai, merasa kurang dihormati, atau bisa juga karena diam-diam dia itu memendam rasa sakit hati sama istri yang tidak dia ungkapkan secara langsung. Nah intinya itu ada hal-hal yang secara batin itu nggak memuaskan buat dia. Dan ketidakpuasan ini akhirnya ya rasa cinta suami udah berkurang ke istrinya. Dan ketika ini terjadi, maka aura suami dengan istri udah nggak selaras lagi Bun. Sehingga akhirnya ketika di luar ada godaan wanita lain, nah si suami di sini nggak bisa menahan dirinya karena hatinya memang sudah nggak begitu terikat sama istrinya. Dan suami-suami yang lemah iman itu biasanya gampang sekali jatuh ke lembah perselingkuhan semacam ini Bun. Dia menjadikan pelakor sebagai tempat pelariannya. Kalau perselingkuhan itu terjadi karena rasa tidak puas semacam ini, ya ketika kita marah-marah ke suami, wah itu nggak akan ngena di hatinya Bun, nggak akan didengerin. Kenapa? Ya seperti yang saya bilang tadi Bun, dari auranya aja itu udah nggak selaras. Secara batin aja udah renggang ikatannya. Belum lagi ketika suami sudah berselingkuh, wah ini auranya makin tercemar, baik oleh kemaksiatannya maupun oleh pengaruh wanita yang haram. Jadi kalau kita marah ke suami, maka yang terjadi justru adalah perang. Suami akan membenarkan segala kelakuan buruknya dengan dalih karena kita kurang inilah, ya kurang itulah, salah inilah, salah itulah dan sebagainya. Suami pasti akan nyari-nyari kekurangan dan kesalahan kita. Nah itulah kenapa solusi yang saya berikan ke klien itu ya tergantung gimana kasusnya. Nah untuk kasus semacam ini, solusi terbaiknya adalah dengan fokus ke diri kita dulu Bun. Perbaiki emosi kita, perbaiki kondisi batin kita, perbaiki aura kita. Baru kemudian pelan-pelan lakukan pendekatan ke suami sambil mengambil hatinya kembali. Tapi di kasus klien saya tadi itu kejadiannya berbeda Bunda.
Bedanya apa? Bedanya nih, suami klien saya ini selingkuh dan ingin menikah lagi itu bukan karena pelarian. Sama sekali nggak ada kurangnya di dalam klien saya ini. Beliau ini selalu bisa menjaga ucapannya, bisa menjaga marwah dan kehormatan suami. Ya secara pelayanan juga maksimal, dan dari sikapnya juga sudah banyak nurut dan ngikut apa kata suami. Ya pokoknya klien saya ini istri spek bidadari banget lah bun. Tapi kebaikan dan ketulusan si istri ini justru membuat suami malah makin ngeluncang. Dia makin berani untuk terang-terangan pengen nikah lagi. Bahkan di depan orang lain, si suami ini sempat menunjukkan sikap-sikap yang meremehkan istrinya. Akhirnya disinilah kemarahan klien saya itu memuncak sampai ke ubun-ubun bun, dan gak bisa beliau tahan lagi. Dan menurut saya inilah momen yang tepat untuk menghukum suami peselingkuh. Kenapa saya bilang tepat? Karena selama ini tanpa diminta, beliau sudah membuktikan diri sebagai istri yang sangat baik buat suaminya. Jarang marah, jarang ngecewain, pelayanannya juga oke, sabar mendampingi suami ketika sedang di bawah, dan sebagainya. Ya artinya secara batin suami ini nggak ada unek-unek sama sekali ke istri. Gak ada keluhan soal sikap istri. Ya artinya boleh dibilang kalau satu istri ini udah cukup sebagai pendamping hidup. Kalau gak ada keluhan soal istri, lalu buat apa nambah lagi? Kalau bukan demi menuruti ego diri. Ya terus kalau udah cukup dengan satu istri nih, tapi masih kepengen nambah istri lagi dengan sikap yang menyepelekan istri, apa itu namanya kalau bukan serakah? Rasa tamak dan serakah inilah yang membuat kebaikan-kebaikan istri ini jadi seperti nggak ada artinya. Jadi secara spiritual, aura suami sudah ketutup dengan rasa tamak dan serakahnya. Satu-satunya cara untuk menghentikan rasa tamak dan serakah itu adalah dengan hukuman. Nggak ada yang lain, Bun. Maka disinilah batas toleransi itu wajib ditegakkan. Jadi kalau kita kembali ke klien saya tadi, beliau ini udah jadi versi terbaiknya duluan sebelum melampiaskan amarahnya. Beliau sudah istiqomah nih, fokus ke dirinya sendiri dan melakukan yang terbaik buat suaminya sampai pol. Nah, ketika usaha ini sudah dilakukan sampai mentok, ya, sampai suami nggak ada keluhan lagi soal istri, maka ya ketika kemarahan itu dilampiaskan, energi yang keluar dari beliau ini full energi karismatiknya, bukan energi negatifnya. Beda cerita kalau kitanya belum melakukan apa-apa, tapi udah marah-marah melulu sama suami, maka energinya di sini pasti akan negatif dan bikin suami balik marah. Tapi dalam kasus beliau di sini, yang keluar di situ adalah energi aura karismanya, dan energi inilah yang membuat suami beliau jadi tunduk, patuh, dan kembali sadar diri. Nah, kira-kira sampai di sini Bunda sudah belajar apa nih? Dan kira-kira kalau suami Bunda di sini selingkuh, kira-kira dia itu termasuk tipe yang pertama tadi atau yang kedua seperti klien saya? Oke, Bunda boleh ditulis di kolom komentar ya, Bun. Dan kalau Bunda merasa relate dengan apa yang saya sampaikan di sini dan merasa butuh bimbingan secara serius seperti klien saya, silahkan Bunda bisa langsung saja klik link WhatsApp di deskripsi video di sini atau hubungi nomor yang tertera ini, Bun. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari kasus klien saya tadi. Saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.